Gadis ini terpaksa menikah dengan Pak Kades, demi membiayai ayahnya yang sakit. Saat malam pertama, ia rela turuti semua keinginan Pak Kades. Namaku Tika. Aku baru saja lulus dari jurusan arsitektur di salah satu universitas ternama di kota besar. Dengan ijazah yang masih hangat di tangan, aku sudah membayangkan masa depan penuh harapan. Aku akan merancang gedung-gedung megah, menciptakan ruang-ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga indah. Namun, hidupku berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir, dan impian itu kini terasa seperti bayangan kabur yang semakin menjauh. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku, Pak Wawan, adalah seorang guru sekolah dasar yang memiliki ambisi besar untuk menjadi anggota dewan. Ia selalu bermimpi memperbaiki desa kami dengan cara yang lebih besar daripada sekadar mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ibu, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang lembut dan penyabar. Mereka adalah orang tuaku, dua insan yang sederhana namun penuh kasih sayang. Sayangnya, ambisi politik ayah membawa keluarga kami ke jurang kehancuran finansial. Ia mulai terlibat dalam dunia politik lokal, bergabung dengan partai kecil yang menjanjikan banyak hal tetapi tidak memberikan apa-apa selain utang. Untuk mendanai kampanye yang gagal total, ia meminjam uang dalam jumlah besar dari rentenir lokal. Ketika hasil pemilu diumumkan dan ayah tidak mendapatkan kursi yang ia idam-idamkan, beban utang itu langsung jatuh ke pundak keluarga kami. Kegagalan itu membuat ayah stres berat. Seringkali melamun sendirian di sudut rumah. Beberapa bulan kemudian, kondisinya memburuk. Dia mulai bicara sendiri, marah-marah tanpa alasan jelas, dan akhirnya harus dirawat di panti rehabilitasi jiwa. Melihat ayah yang begitu rapuh hampir membuatku kehilangan harapan. Bagaimana mungkin seorang pria yang dulu tegar bisa runtuh begitu saja? Sementara itu, ibu berusaha keras untuk menjaga keluarga tetap utuh. Dia bekerja sebagai penjahit di rumah, menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga. Namun, penghasilannya jauh dari cukup untuk menutupi biaya perawatan ayah di panti serta utang yang semakin menumpuk. Rentenir mulai datang setiap minggu, mengetuk pintu rumah kami dengan wajah dingin dan suara mengancam. Mereka tidak segan-segan menyita barang-barang kami jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika aku sedang duduk di ruang tamu, membolak-balik buku sketsa arsitektur yang tak lagi kugunakan. Rentenir datang lagi, kali ini membawa dua orang suruhan yang tampak mengintimidasi. Mereka menyuruh ibu menandatangani dokumen baru yang menaikkan bunga utang secara drastis. Melihat ibu yang gemetar ketakutan membuatku marah. Aku mencoba melawan. Tetapi mereka hanya tertawa sinis. Kalau kalian tidak bisa bayar, ada cara lain, kata salah satu dari mereka dengan nada licik. Ada orang yang bersedia membantu keluarga kalian. Asalkan, ada syaratnya. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu, tapi rupanya mereka sudah punya rencana. Beberapa hari kemudian, seorang teman ibuku datang berkunjung dan memberitahukan bahwa Pak Kades Anwar, kepala desa kami yang kaya raya, menawarkan solusi. Dia bersedia melunasi semua utang keluarga kami asalkan aku setuju untuk menikah kontrak dengannya selama 1 tahun. Awalnya, aku langsung menolak. Menikah kontrak? Itu terdengar seperti ide gila yang hanya ada di sinetron murahan. Tapi, semakin lama aku memikirkannya, semakin sulit rasanya menemukan alternatif lain. Ibu menangis malam itu, memohon agar aku mempertimbangkan tawaran itu. Tika, demi ayahmu, demi keluarga kita, katanya dengan suara bergetar. Kita tidak punya pilihan lain. Aku terdiam. Pikiran-pikiran gelap memenuhi kepala. Bagaimana mungkin aku harus mengorbankan masa depanku demi keluarga? Aku bahkan belum pernah bertemu Pak Kades Anwar secara langsung. Apa dia benar-benar bisa dipercaya? Atau apakah ini hanya cara lain untuk menjebak keluarga kami? Namun, saat aku melihat ayah yang terbaring lemah di tempat tidur panti rehabilitasi, hatiku luluh. Mata ayah yang kosong dan tubuhnya yang kurus membuatku sadar bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi keluargaku, meskipun itu berarti melepaskan mimpi-mimpiku sendiri. Akhirnya, dengan hati berat, aku setuju. Aku menandatangani perjanjian pernikahan kontrak itu, meskipun setiap kata dalam dokumen tersebut terasa seperti belati. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, dan aku mulai mempersiapkan diri untuk hidup baru yang sama sekali tidak kuinginkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya tahu satu hal, aku melakukan ini demi keluargaku. Meskipun hatiku hancur, aku harus kuat. Setidaknya untuk saat ini. Aku masih ingat hari pernikahanku dengan Pak Kades Anwar. Langit pagi itu mendung, seakan alam pun turut merasakan kegelisahanku.
Aku mengenakan kebaya sederhana pemberian ibu, yang sudah lama disimpannya untuk acara-acara penting keluarga. Tapi, kali ini, bukan kebahagiaan yang menyelimuti hatiku, melainkan rasa kosong dan tak pasti. Upacara pernikahan berlangsung singkat di balai desa, tanpa dekorasi mewah atau tamu undangan yang ramai. Hanya keluarga inti, beberapa tetangga, dan perangkat desa yang hadir sebagai saksi. Pak Kades Anwar tampak rapi dalam setelan jas hitamnya. Dia tersenyum tipis saat menatapku, tapi aku tidak bisa membaca apa yang ada di balik senyum itu. Apakah dia benar-benar ingin menikah denganku? Atau ini hanya transaksi bisnis baginya? Setelah akad nikah usai, kami langsung menuju rumah Pak Kades Anwar. Rumahnya besar, lebih besar daripada yang kubayangkan. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu jati yang dipelitur mengkilap, dan halaman luas di depannya dipenuhi pepohonan rindang. Namun, meskipun megah, rumah itu terasa sunyi. Seperti ada bayang-bayang kesedihan yang menghantui setiap sudutnya. Pak Kades, sekarang suamiku, memperkenalkan beberapa pembantu rumah tangga yang akan membantu pekerjaan sehari-hari. Mereka semua tampak hormat padanya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatku merasa seperti orang asing di tempat ini. Aku mencoba tersenyum, berusaha terlihat percaya diri, meskipun dalam hati aku merasa canggung dan tidak nyaman. Hari-hari pertama di rumah baru ini berjalan lambat. Aku menghabiskan waktu di kamar yang disediakan untukku, sebuah ruangan luas dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Kadang-kadang aku duduk di tepi jendela, memandangi dedaunan yang bergoyang ditiup angin, mencoba menenangkan pikiran. Namun, pikiranku selalu kembali pada pertanyaan yang sama. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Pak Kades Anwar tidak banyak bicara di awal-awal pernikahan kami. Dia sibuk dengan urusan desa, sering pulang larut malam setelah menghadiri rapat atau proyek pembangunan. Ketika dia ada di rumah, dia biasanya duduk di ruang kerjanya, membaca dokumen atau menulis sesuatu. Aku jarang berani mengganggunya, takut jika kehadiranku malah membuatnya tidak nyaman. Namun, seminggu setelah pernikahan, sesuatu mulai berubah. Suatu sore, ketika aku sedang membaca buku di ruang tamu, Pak Kades Anwar tiba-tiba masuk dan duduk di kursi di seberangku. Dia menatapku sejenak sebelum berkata, "Kamu tidak perlu takut padaku, Taika." Aku terkejut. Aku bahkan tidak sadar bahwa ekspresiku selama ini menunjukkan rasa takut. Aku buru-buru menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku yang memerah. "Maaf, Pak," kataku pelan. Dia menghela napas panjang. "Aku tahu ini sulit bagimu. Kamu dipaksa menikah denganku demi membantu keluargamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak berniat memperlakukanmu dengan buruk. Aku hanya ingin membantu." Ucapannya membuat dadaku sesak. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan bersalah. Selama ini aku menganggapnya sebagai sosok yang dingin dan tidak peduli, padahal mungkin dia hanya mencoba menjaga jarak agar aku merasa nyaman. "Terima kasih, Belasku Pelen. Tapi, kenapa Anda mau membantu keluarga saya?" Dia tersenyum tipis, matanya menatap lurus ke arahku. "Ada alasan-alasan pribadi yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Yang jelas, aku berharap kita bisa bekerja sama untuk membuat desa ini lebih baik." Percakapan itu menjadi titik balik dalam hubungan kami. Setelah itu, Pak Kades Anwar mulai melibatkanku dalam beberapa proyek desa. Awalnya, aku ragu-ragu. Aku tidak yakin apakah aku bisa memberikan kontribusi apapun. Tapi ternyata, ilmu arsitektur yang kupelajari selama kuliah sangat berguna. Aku mulai membantu merancang desain renovasi balai desa, memperbaiki saluran irigasi, dan bahkan merencanakan pembangunan taman bacaan untuk anak-anak, melalui proyek-proyek itu. Aku mulai melihat sisi lain dari Pak Kades Anwar. Dia bukan hanya seorang pemimpin desa yang kaya raya, tetapi juga seorang visioner yang peduli pada kesejahteraan warganya. Dia sering mengunjungi rumah-rumah warga yang kurang mampu, memberikan bantuan tanpa pamrih. Dia juga aktif mengorganisir program-program pendidikan untuk anak-anak desa. Aku mulai merasa lebih nyaman di rumahnya, bahkan mulai merasa seperti bagian dari keluarga baruku. Para pembantu rumah tangga yang awalnya dingin padaku kini mulai berbicara dan tertawa denganku. Bahkan, kadang-kadang mereka mengajakku ikut serta dalam aktivitas dapur atau membersihkan halaman. Meski begitu, aku tetap tidak bisa sepenuhnya melupakan fakta bahwa pernikahan ini hanyalah kontrak. Aku tidak tahu apakah aku boleh berharap lebih, namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiranku, pandangan masyarakat. Desas-desus tentang pernikahanku dengan Pak Kades Anwar mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga mencibir, menyebutku sebagai
perempuan materialistis, yang menjual diri demi uang. Ada juga yang mengatakan bahwa aku hanya dimanfaatkan oleh Pak Kades Anwar untuk kepentingannya sendiri. Aku mencoba tidak memedulikannya, tapi perkataan mereka tetap menusuk hatiku. Aku tahu mereka salah. Aku tidak menikah demi harta, melainkan demi menyelamatkan keluargaku. Tapi bagaimana cara menjelaskan itu kepada orang-orang yang sudah terlanjur menghakimiku? Suatu hari, setelah mendengar gosip dari seorang tetangga, aku kembali ke rumah dengan mata berkaca-kaca. Pak Kades Anwar melihat ekspresiku dan langsung bertanya, "Ada masalah?" Aku menggeleng, mencoba menahan air mata. Tidak apa-apa. Hanya lelah. Dia diam sejenak, lalu berkata, "Jangan pedulikan omongan orang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ucapannya membuatku tersentuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahami posisiku. Tapi di sisi lain, aku juga mulai merasa bingung. Apakah aku mulai terlalu nyaman di sini? Apakah aku mulai melihat Pak Kades Anwar sebagai lebih dari sekadar suami kontrak? Malam itu, aku duduk di tepi jendela kamarku, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Pikiranku berkecamuk. Aku tahu bahwa pernikahan ini hanya sementara. Setahun lagi, dan aku akan kembali ke kehidupanku sendiri. Tapi, apakah aku benar-benar siap melepaskan semua ini? Apakah aku bisa kembali ke kehidupan normal setelah merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tidak pernah kuduga sebelumnya? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu adalah bahwa hidup baru ini, meskipun datang dengan tekanan dan tantangan, telah membuka pintu-pintu baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan entah bagaimana, aku mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal yang tadinya kuhindari. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang masih menggantung di udara. Apakah kebahagiaan ini nyata, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh situasi? Aku belum tahu. Yang pasti, aku harus terus melangkah maju, satu hari demi satu hari, sampai waktu menunjukkan jawaban yang sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baruku di rumah Pak Kades Anwar. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu para pembantu menyiapkan sarapan atau memeriksa proyek-proyek desa yang sedang berjalan. Aku juga mulai belajar tentang sistem administrasi desa, meskipun awalnya agak sulit karena banyak istilah teknis yang tidak ku mengerti. Namun, ada satu hal yang semakin mengganggu pikiranku, hubungan antara aku dan Pak Kades Anwar. Awalnya, pernikahan. Ini hanyalah transaksi bisnis, tapi entah bagaimana, hubungan kami mulai berkembang secara alami. Dia sering bertanya pendapatku tentang berbagai hal, mulai dari desain balai desa baru hingga program-program sosial untuk warga miskin. Aku merasa dihargai, seolah-olah suaraku benar-benar penting baginya. Pak Kades Anwar, yang kini sering kupanggil Mas Anwar, dalam hatiku, juga mulai menunjukkan sisi lembutnya. Kadang-kadang, dia mengajakku berbincang santai di sore hari, duduk di beranda belakang sambil menikmati teh hangat. Dia bercerita tentang pengalamannya sebagai kepala desa, tentang tantangan yang dihadapinya, dan tentang visinya untuk masa depan. Dasa. Semua itu membuatku semakin mengaguminya. Namun, di tengah semua kehangatan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Suatu malam, saat aku tidak bisa tidur karena gelisah, aku memutuskan untuk mencari buku di ruang kerja Mas Anwar. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi malam itu pintunya sedikit terbuka. Aku masuk tanpa berpikir panjang, hanya ingin mencari sesuatu untuk membaca agar rasa cemas hilang. Di meja kerjanya, aku melihat sebuah map coklat tebal yang tergeletak begitu saja. Mungkin karena penasaran, atau mungkin karena naluri buruk. Aku membuka map itu. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen penting yang membuat jantungku berdebar kencang. Ternyata, Mas Anwar pernah menikah sebelumnya. Istrinya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, dan mereka memiliki seorang anak. Dokumen itu menyebutkan nama anak tersebut, Rizky Anwar. Aku merasa seperti tersambar petir. Selama ini, aku tidak pernah mendengar cerita tentang keluarga Mas Anwar. Dia selalu terlihat seperti pria lajang tanpa beban masa lalu. Tapi ternyata, dia pernah memiliki kehidupan lain, kehidupan yang penuh cinta, kehilangan, dan mungkin rasa bersalah. Perasaan cemburu dan bingung langsung memenuhi kepalaku. Apakah dia masih mencintai istri pertamanya? Apakah pernikahan ini hanya cara untuk melupakan masa lalunya? Atau apakah dia benar-benar mulai merasakan sesuatu padaku? Aku buru-buru menutup map itu dan keluar dari ruangan, takut jika tiba-tiba Mas Anwar pulang dan menemukanku di sana. Aku kembali ke kamarku dengan pikiran kacau. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali.
Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di kepalaku. Apakah aku hanya pengganti bagi Mas Anwar? Apakah dia benar-benar peduli padaku, atau aku hanya bagian? Dari rencananya untuk melupakan istri pertamanya, keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Namun, setiap kali Mas Anwar berbicara atau tersenyum padaku, aku merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku bertanya langsung kepadanya tentang dokumen itu? Atau lebih baik aku diam saja dan berpura-pura tidak tahu apa-apa? Beberapa hari kemudian, aku akhirnya mendapatkan jawaban atas salah satu pertanyaanku. Saat sedang membantu di dapur, seorang pembantu bernama Bu Surti datang menghampiriku. Dia adalah salah satu pembantu tertua di rumah itu, dan selama ini sangat baik padaku. Taika, katanya pelan, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Aku menoleh, penasaran. Ada apa, Bu? Bu Surti menghela napas panjang. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberitahumu tentang Pak Anwar. Dia pernah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Jantungku berdetak lebih kencang. Jadi, dokumen yang kubaca itu benar adanya. Setelah kejadian itu, dia menjadi sangat tertutup. Dia tidak pernah bicara tentang mereka lagi, bahkan kepada kami. Tapi, aku tahu, dia masih menyimpan rasa bersalah yang besar. Dia merasa tidak bisa melindungi mereka. Aku merasa dadaku sesak. Lalu, kenapa dia mau menikah denganku? Tanyaku pelan. Bu Surti menggeleng. Aku tidak tahu persis alasannya. Tapi aku percaya, dia tidak akan melakukan ini jika tidak ada maksud baik. Kamu harus berbicara dengannya, Taika. Hanya dia yang bisa menjawab semua pertanyaanmu. Ucapan Bu Surti membuatku semakin bimbang. Aku tahu bahwa aku harus berbicara langsung dengan Mas Anwar, tapi aku takut dengan jawabannya. Bagaimana jika dia mengatakan sesuatu yang akan membuatku semakin bingung? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika dia mengakui bahwa aku hanyalah pengganti bagi istri pertamanya? Namun, nasib sepertinya tidak memberiku waktu untuk berlama-lama ragu. Beberapa hari kemudian, Mas Anwar pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak lelah, matanya memerah, seolah-olah habis menangis. Aku ingin bertanya apa yang terjadi, tapi dia langsung masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu rapat-rapat. Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku lagi. Aku menghampiri ruang kerjanya dan mengetuk pintu pelan. Mas Anwar, panggilku. Dia membuka pintu, wajahnya tampak lelah tetapi tenang. Ya, Taika? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin bicara. Dia mengangguk dan mempersilakanku masuk. Kami duduk di sofa kecil di sudut ruangan. Aku memulai dengan hati-hati. Mas Anwar, aku menemukan dokumen tentang istri dan anakmu di meja kerjamu beberapa hari lalu. Dia terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke arahku. Aku takut melihat ekspresinya, takut jika dia marah atau kecewa. Tapi dia hanya menghela napas panjang. Aku tahu suatu hari nanti kamu akan mengetahuinya, katanya pelan. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan hal itu darimu. Hanya saja, aku belum siap untuk membicarakannya. Aku merasakan rasa bersalah yang besar. Maaf, aku tidak sengaja membukanya. Dia mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar aku berhenti bicara. Tidak apa-apa, Tika. Kamu punya hak untuk tahu. Anissa, istriku, meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Rizky, anak kami, juga meninggal dalam kecelakaan yang sama. Suara Mas Anwar bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Aku bisa merasakan betapa dalam luka itu masih menghantuinya. Kenapa kamu mau menikah denganku? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata penuh emosi. Awalnya, ini memang hanya soal membantu keluargamu. Tapi, semakin lama kita bersama, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu membuatku merasa hidup lagi, Tika. Kamu membuatku percaya bahwa mungkin aku bisa mencintai seseorang lagi. Ucapannya membuat air mataku jatuh tanpa sadar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku dipenuhi oleh campuran rasa lega, haru, dan kebingungan. Apakah aku benar-benar mulai mencintainya juga? Atau apakah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh situasi? Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang masa lalu, tentang luka, dan tentang harapan untuk masa depan. Meski masih ada banyak ketidakpastian, aku merasa hubungan kami telah berubah. Bukan lagi sekadar pernikahan kontrak, tapi sesuatu yang lebih mendalam. Namun, di balik kebahagiaan kecil yang mulai kurasakan, ada satu hal yang masih menghantui, rentenir. Mereka belum menyerah. Beberapa hari setelah percakapan itu,
aku mendapat kabar bahwa mereka mulai menekan keluargaku lagi, mengklaim bahwa pernikahan kontrak ini tidak sah dan utang belum lunas. Aku tahu, masalah ini belum selesai. Dan aku khawatir, apapun yang terjadi selanjutnya, akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah percakapan panjang dengan Mas Anwar terasa seperti roller coaster emosi. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya tahu alasan sebenarnya di balik pernikahan ini. Aku tidak lagi hanya melihat diriku sebagai pengganti istri pertamanya, tapi sebagai seseorang yang mungkin, hanya mungkin, mulai mendapatkan tempat di hatinya. Namun, di sisi lain, ada rasa cemas yang tak bisa kuhapus begitu saja. Rentenir masih mengancam keluargaku, dan aku mulai mempertanyakan apakah semua ini benar-benar akan berakhir baik. Suatu sore, saat aku sedang membantu para pembantu menyiapkan makan malam, Mas Anwar pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak tegang, langkahnya cepat, dan matanya menyiratkan sesuatu yang serius. Aku langsung merasakan firasat buruk. "Tika," katanya tanpa basa-basi, "kita harus bicara. Aku meletakkan pesodaper yang sedang kugunakan dan menggesap tanggandi. Selamek." "Ada apa, Mas?" Dia mengajakku ke ruang tamu, tempat kami biasa duduk untuk berbincang. Wajahnya muram, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Rentenir itu bukan orang sembarangan," katanya pelan. "Mereka adalah kronik-kroniku sendiri dari masa lalu." Aku terkejut. "Maksudmu?" Mas Anwar menghela napas panjang. "Dulu, ketika baru menjadi kepala desa, aku pernah bekerja sama dengan mereka untuk mempercepat beberapa proyek desa. Tapi ternyata, mereka memanfaatkan hubungan itu untuk melakukan praktik-praktik ilegal, termasuk memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada warga. Aku mencoba menghentikan mereka, tapi mereka justru membalas dendam dengan cara-cara licik." Aku diam, mencoba mencerna kata-katanya. "Jadi, rentenir itu bukan hanya ancaman bagi keluargaku, tapi juga musuh pribadinya." "Aku tahu ini salah," lanjutnya. Suaranya semakin berat. "Aku seharusnya menghentikan mereka sejak dulu. Tapi, aku memilih jalan pintas. Aku pikir dengan menawarkan pernikahan kontrak padamu, aku bisa sekalian melindungi keluargamu dan menjatuhkan mereka." Hatiku langsung terasa kosong. Semua rasa hangat yang sempat kurasakan selama beberapa hari terakhir lenyap dalam sekejap. Jadi, selama ini aku hanya pion dalam rencana balas dendamnya? Bukan karena dia benar-benar peduli pada keluargaku. "Jadi, semua ini hanya sandiwara?" tanyaku, suaraku bergetar, dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Tidak, Tika. Aku tidak berbohong tentang perasaanku padamu. Awalnya, iya, ini memang soal membantu keluargamu dan menjatuhkan mereka. Tapi seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Kamu bukan sekadar bagian dari rencanaku. Aku ingin mempercayainya, tapi rasanya sulit. Selama ini, aku merasa seperti korban situasi, dipaksa menikah demi keluarga, dipaksa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang tidak kuinginkan. Dan sekarang, aku tahu bahwa pernikahan ini bahkan lebih rumit daripada yang kubayangkan." "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" tanyaku, suaraku mulai terdengar marah. "Aku tidak tahu bagaimana caranya," jawabnya pelan. "Aku takut kamu akan meninggalkan segalanya jika tahu kebenarannya." Aku tertawa getir. "Dan sekarang? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa percaya padamu?" Dia tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, matanya terlihat kosong, seolah-olah dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah aku harus tetap tinggal di sini? Atau haruskah aku pergi dan melupakan semua ini? Aku tidak tahu mana yang lebih buruk, hidup dalam ketidakpastian bersama Mas Anwar, atau kembali ke keluargaku yang masih terjebak dalam jeratan rentenir. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibu. Aku tidak memberitahu Mas Anwar. Aku hanya meninggalkan secarik surat pendek di atas meja makan. "Maaf, Mas. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Perjalanan pulang ke rumah ibu terasa panjang dan melelahkan. Ketika aku sampai, ibu langsung memelukku erat. Dia tampak khawatir, seolah-olah sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Aku hanya menunduk, tidak bisa menjawab. Hatiku terasa hancur. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya pada ibu tanpa membuatnya semakin cemas. Beberapa hari kemudian, rentenir datang lagi. Kali ini, mereka lebih agresif. Mereka mengancam akan menyita rumah kami jika utang tidak segera dibayar.
Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku tahu bahwa kami tidak punya pilihan lain. Tanpa Mas Anwar, kami tidak punya pelindung. Ibu menangis di sudut ruangan, tubuhnya gemetar ketakutan. Ayah masih di panti rehabilitasi, jadi tidak ada yang bisa melindungi kami. Aku merasa seperti gagal. Setelah semua pengorbanan yang kulakukan, aku tetap tidak bisa menyelamatkan keluargaku. Namun, tepat ketika aku merasa putus asa, sebuah mobil hitam meluncur masuk ke halaman rumah. Mas Anwar turun dari mobil, wajahnya dingin dan tegas. Dia langsung menghampiri rentenir itu, berdiri di depan mereka dengan postur yang mengintimidasi. "Cukup," katanya tegas. "Utang keluarga ini sudah lunas. Jangan ganggu mereka lagi." Para rentenir itu tersenyum sinis. "Kamu pikir ini selesai begitu saja, Pak Kades? Kamu tahu siapa kami? Kami tidak akan berhenti sampai kamu jatuh." Mas Anwar tidak bergeming. "Cobalah kalau berani. Tapi ingat, aku sudah mengumpulkan cukup bukti untuk menjatuhkan kalian. Satu gerakan salah, dan kalian semua akan berakhir di penjara." Ada ketegangan yang nyata di udara. Para rentenir saling berpandangan sebelum akhirnya pergi dengan gerutuan kesal. Aku hanya bisa menatap Mas Anwar dengan campuran rasa bersalah dan lega. Setelah mereka pergi, Mas Anwar menghampiriku. "Aku tahu kamu marah padaku," katanya pelan. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu dan keluargamu disakiti." Aku menangis. "Kenapa kamu masih membantuku?" Setelah semua yang terjadi, dia menatapku dengan mata penuh emosi. "Karena aku mencintaimu, Tika. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku memanfaatkanmu di awal. Tapi sekarang, aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi." Ucapannya membuat air mataku semakin deras. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku masih terluka, tapi di sisi lain, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku juga mulai merasakan sesuatu padanya. Malam itu, kami duduk di beranda rumah ibu, memandangi langit malam yang gelap. Ada banyak hal yang belum terselesaikan, banyak luka yang belum sembuh. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan Mas Anwar, meskipun dia pernah membuatku terluka. "Baiklah," kataku akhirnya. "Aku akan kembali. Tapi, aku butuh waktu untuk mempercayaimu sepenuhnya." Dia mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Aku akan menunggu, Tika. Berapapun lama yang kamu butuhkan." Hari-hari setelah kejadian dengan rentenir terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Meskipun Mas Anwar berhasil mengusir mereka untuk sementara, aku tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Rentenir itu bukan orang-orang yang akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Namun, ada sesuatu yang lebih besar menghantui pikiranku. Sesuatu yang bahkan tidak bisa kubicarakan pada siapapun. Beberapa minggu setelah aku kembali tinggal di rumah Mas Anwar, aku mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhku. Aku sering merasa mual di pagi hari, lelah tanpa alasan yang jelas, dan moodku berubah-ubah secara drastis. Awalnya, aku mengabaikan semua itu, mengira bahwa itu hanya efek stres akibat tekanan hidup. Belakangan ini, tapi semakin lama, gejala-gejala itu semakin jelas. Suatu sore, saat sedang membantu Bu Surti di dapur, aku tiba-tiba merasa pusing dan harus duduk sejenak. Bu Surti langsung panik dan menawarkan segelas air. "Kamu baik-baik saja, Tika?" tanyanya. Khawatir, aku mengangguk pelan, meski rasanya masih limbung. "Aku hanya, mungkin kurang tidur." Bu Surti menatapku dengan ekspresi curiga. "Sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini?" Aku menghela napas. "Beberapa minggu terakhir." Aku pikir cuma karena stres. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau boleh saran, coba periksa ke dokter. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih serius." Ucapan Bu Surti terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang hari. Akhirnya, malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke klinik terdekat sendirian. Aku tidak ingin memberitahu Mas Anwar dulu, tidak sampai aku yakin apa yang sedang terjadi, hasilnya membuat jantungku berdebar kencang. "Aku hamil." Dokter wanita itu tersenyum ramah padaku, tapi senyumnya terasa seperti beban tambahan di pundakku. "Selamat, Mbak. Anda sedang mengandung sekitar 6 minggu." Aku keluar dari klinik dengan langkah gontai, kepala dipenuhi oleh ratusan pertanyaan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku bahkan belum sepenuhnya yakin apakah aku bisa melanjutkan hubungan ini dengan Mas Anwar. Apakah ini berarti aku harus tetap tinggal dengannya, meskipun hatiku masih ragu? Atau haruskah aku pergi dan menghadapi masa depan sebagai ibu tunggal? Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku berjalan tanpa tujuan,
membiarkan angin malam mendinginkan wajahku yang basah oleh air mata. Aku merasa seperti terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Awalnya, aku menikah demi menyelamatkan keluargaku. Lalu, aku mulai merasakan sesuatu pada Mas Anwar, meskipun dia juga sempat mengkhianati kepercayaanku. Dan sekarang, aku harus menghadapi fakta bahwa aku akan menjadi seorang ibu. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa di depan Mas Anwar. Namun, semakin lama aku melihatnya, semakin sulit rasanya menyembunyikan rahasia ini. Dia tampak ceria, seperti biasa, membicarakan proyek-proyek desa dan rencana-rencana baru. Bagaimana mungkin aku memberitahunya tentang kehamilan ini tanpa membuatnya merasa terbebani? Namun, nasib sepertinya tidak memberiku waktu untuk berlama-lama diam. Malam itu, saat kami sedang makan malam bersama, Mas Anwar tiba-tiba menatapku dengan ekspresi serius. "Tika," katanya pelan, "ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, kan?" Aku terkejut. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Dia tersenyum tipis. "Aku sudah lama mengenalimu. Kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu dariku." Aku menunduk, jantungku berdetak. "Keng. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Katakan saja," katanya lembut. "Aku akan mendengarkan." Akhirnya, aku menghela napas panjang dan memutuskan untuk mengatakannya. "Aku hamil." Wajah Mas Anwar langsung berubah. Dia terdiam beberapa detik, matanya melebar karena keterkejutan. "Benarkah?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, takut melihat reaksinya. Aku tahu ini tidak direncanakan. Aku juga bingung harus berbuat apa. Mas Anwar terdiam lagi, lalu tiba-tiba dia bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Dia berlutut di depanku, memegang tanganku dengan erat. "Tika, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Untukmu dan anak kita." Air mataku langsung jatuh. "Tapi, bagaimana dengan semuanya? Hubungan kita, utang keluargaku, rentenir," dia menggeleng. "Semua itu bisa kita hadapi bersama. Yang penting sekarang adalah kamu dan bayi kita. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, Tika. Aku tidak ingin kita hidup dalam ketidakpastian." Perkataannya membuat dadaku sesak. Sebagian diriku ingin percaya padanya, tapi sebagian lain masih ragu. Bagaimana jika ini hanya kata-kata manis untuk menenangkanku? Bagaimana jika dia hanya merasa bertanggung jawab atas kehamilan ini? "Mas," kataku pelan, "aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ini terlalu besar bagi kita berdua." Dia mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Aku akan menunggu, Tika. Berapapun lama yang kamu butuhkan." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario masa depan. Jika aku memutuskan untuk tetap tinggal bersama Mas Anwar, apa yang akan terjadi? Apakah kami bisa benar-benar membangun keluarga bersama? Atau apakah aku hanya akan menjadi korban situasi sekali lagi? Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa memutuskan semuanya sendirian. Aku membutuhkan dukungan. Esok harinya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibu. Aku membutuhkan nasihatnya, meskipun aku tahu bahwa keputusan akhir tetap ada di tanganku. Saat aku tiba di rumah, ibu langsung memelukku erat. Dia tampak khawatir, seolah-olah sudah tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Ada apa, Nak, tanyanya lembat aku menanjas dalam pelukannya. "Bu, aku hamil." Ibu terdiam sejenak, lalu membelai rambutku dengan lembut. "Ini kabar baik, Nak. Tapi aku tahu kamu pasti bingung. Apa yang ingin kamu lakukan?" Aku menunduk, suaraku bergetar. "Aku tidak tahu, Bu. Aku ingin melindungi bayi ini, tapi aku juga takut jika aku salah memilih." Ibu tersenyum lembut. "Kamu harus mengikuti hatimu, Nak. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu." Ucapan ibu membuatku merasa sedikit lega. Setelah berbicara panjang lebar dengannya, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Mas Anwar. Bukan karena aku sepenuhnya percaya padanya, tapi karena aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan perlindungan, dan untuk saat ini, Mas Anwar adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya. Ketika aku kembali, Mas Anwar langsung menyambutku dengan senyum hangat. "Kamu sudah memutuskan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ya, aku akan tetap tinggal. Tapi, ini bukan karena aku sepenuhnya percaya padamu. Ini karena aku ingin melindungi bayi ini." Dia mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Tika. Aku janji, aku akan melakukan yang terbaik untukmu dan bayi kita." Entah kenapa,
Aku merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Meskipun masih ada keraguan di hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus maju, satu langkah demi satu langkah, untuk melindungi bayi ini, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya setelah aku kembali ke rumah Mas Anwar terasa seperti perjalanan di antara dua dunia. Di satu sisi, ada rasa lega karena aku tidak lagi sendirian dalam menghadapi semua ini. Mas Anwar benar-benar mencoba menjadi suami yang lebih baik, lebih perhatian, lebih sabar, dan lebih terbuka tentang segala sesuatu. Dia sering menanyakan kondisiku, memastikan aku makan dengan baik, bahkan mengajakku berjalan-jalan sore untuk menghilangkan stres. Namun, di sisi lain, ada ketegangan yang tak bisa hilang begitu saja. Rentenir itu masih belum menyerah. Mereka mulai menyebarkan desas-desus buruk tentang keluargaku, mengatakan bahwa pernikahan kontrak ini hanyalah modus untuk melarikan diri dari utang. Beberapa tetangga mulai memandangku dengan tatapan penuh prasangka, seolah-olah aku adalah penjahat yang harus disingkirkan. Aku tahu bahwa rentenir ini bukan hanya ancaman bagi keluargaku, tapi juga bagi masa depan anakku. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengganggu hidup kami. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang gadis biasa yang dipaksa menikah demi menyelamatkan keluarga. Aku tidak punya kekuatan atau sumber daya untuk melawan mereka. Suatu malam, saat aku sedang duduk di beranda belakang, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup di langit malam, Mas Anwar datang menghampiriku. Dia membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingku. "Kamu masih khawatir tentang mereka?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, suaraku nyaris berbisik. "Aku takut, Mas. Takut mereka akan menyakiti kita. Takut mereka akan merusak semuanya." Dia meletakkan tangannya di atasku, memberikan rasa aman yang sulit dideskripsikan. "Tika, aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Aku sudah lelah bersembunyi dari mereka. Saatnya aku mengakhiri ini." Aku menoleh padanya, hatiku Dipenya hayola rasa takut dan harap. "Bagaimana caranya?" Mas Anwar tersenyum tipis, matanya berkobar dengan tekad yang kuat. "Aku sudah mengumpulkan cukup bukti tentang praktik ilegal mereka selama bertahun-tahun. Korupsi, pemerasan, intimidasi, semua itu ada di tangan kita sekarang. Aku hanya butuh waktu untuk melaporkan semuanya kepada pihak berwenang." Aku terkejut. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Dia menghela napas panjang. "Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh. Aku tahu ini berbahaya, dan aku tidak inginmu atau bayi kita dalam bahaya. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi keluargaku." Ucapannya membuat air mataku jatuh tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bahwa dia tidak hanya melihatku sebagai alat untuk balas dendam, tapi sebagai bagian dari hidupnya yang ingin dilindungi. Beberapa hari kemudian, Mas Anwar mulai bertindak. Dia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di kepolisian, seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu mengungkap skandal besar ini. Dengan bantuan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, serta kesaksian beberapa warga desa yang menjadi korban rentenir, mereka berhasil menyusun laporan lengkap yang cukup kuat untuk menjatuhkan para pelaku. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Rentenir itu mulai curiga. Mereka mulai menekan lebih keras, mengirimkan suruhan untuk mengancam keluarga kami. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku terbangun karena mendengar suara keras di halaman depan. Aku langsung bangun dan melihat Mas Anwar berdiri di pintu depan, berhadapan dengan dua orang asing yang tampak mengintimidasi. "Jangan coba-coba menghalangi kami," salah satu dari mereka mengancam, suaranya dingin dan penuh amarah. Mas Anwar tidak bergeming. Dia berdiri tegak, matanya penuh keyakinan. "Cobalah kalau berani. Tapi ingat, polisi sudah tahu semuanya. Satu gerakan salah, dan kalian semua akan berakhir di penjara." Para suruhan itu saling berpandangan sebelum akhirnya pergi dengan gerutuan kesal. Aku hanya bisa menatap Mas Anwar dengan campuran rasa takut dan kagum. Dia benar-benar berani. Dia benar-benar melindungi keluarganya. Pada hari penggerebekan, aku dan Mas Anwar duduk di ruang tamu, menunggu kabar dari polisi. Hatiku dipenuhi oleh rasa cemas, tapi Mas Anwar terlihat tenang. Dia memegang tanganku erat-erat, memberikan rasa aman yang tak tergantikan. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil polisi meluncur masuk ke halaman rumah kami. Seorang perwira polisi turun dari mobil, wajahnya penuh senyum. "Pak Anwar, semua sudah selesai. Rentenir dan kroni-kroninya sudah ditangkap. Semua bukti yang Anda berikan sangat kuat." Aku langsung menangis lega. Selama ini,
Aku hidup dalam ketakutan, merasa seperti tidak ada jalan keluar. Tapi sekarang, aku bisa bernapas lega. Keluarga kami akhirnya bebas dari ancaman setelah kasus ini selesai. Kehidupan kami mulai berubah. Ayahku, yang selama ini dirawat di panti rehabilitasi, mulai pulih. Ibu bisa tersenyum lagi, tanpa harus khawatir tentang utang yang menumpuk. Desa kami juga mulai berbenah. Mas Anwar menggunakan uang hasil proyek-proyek desa untuk membangun fasilitas baru, termasuk taman bacaan untuk anak-anak dan pusat kesehatan untuk warga miskin. Namun, perubahan terbesar terjadi dalam diriku. Aku mulai melihat Mas Anwar dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai pria yang awalnya memanfaatkanku, tapi sebagai seseorang yang rela berkorban demi melindungi keluarganya. Aku mulai merasakan cinta yang tulus, meskipun butuh waktu lama untuk sepenuhnya mempercayainya. Saat perutku semakin membesar, aku mulai merencanakan masa depan. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di desa, membantu Mas Anwar dalam proyek-proyek pembangunan, dan melanjutkan mimpi-mimpiku sebagai arsitek. Aku juga mulai merancang rumah baru untuk keluarga kami, sebuah tempat yang penuh kehangatan dan cinta. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, aku melahirkan anak pertamaku. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Mas Anwar menangis ketika pertama kali memeluknya. Matanya dipenuhi oleh rasa syukur dan kebahagiaan. Terima kasih, Taika, katanya Pelin. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku tersenyum, hatiku dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak tergantikan. Kita sama-sama mendapatkan kesempatan kedua, Mas. Dan aku berjanji, kita akan menjalani kehidupan ini dengan